Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman juga. Episode hari ini spesial untuk teman-teman yang pengen jadi konten kreator tapi malu karena HP-nya masih Android. Dan aku ambil tema ini karena banyak banget loh di luar sana teman-teman yang bilang seolah-olah kalau jadi konten kreator di zaman sekarang itu kameranya harus perfect, harus nunggu beli iPhone dulu. Dan ini aku nggak ngelarang kamu buat beli iPhone ya kalau kamu mampu, tapi yang perlu di-highlight adalah kalau emang belum mampu atau belum butuh banget untuk membeli iPhone, yang kamu punya dulu aja dimanfaatin. Dan aku akan bahas ini lebih lanjut, makanya tonton sampai habis ya, karena aku juga ada cerita yang seru banget. Teman-teman, aku yakin deh dari kalian pasti ada yang pernah mikir seperti ini. Pengen banget mulai bikin konten, udah ada ide, udah kebayang pengen ngomongin apa, tapi pas mau mulai, langsung ciut gara-gara mikirnya HP aku jelek, suara aku nggak jernih, gambar aku burem, HP aku kentang, malu dilihat sama orang. Tapi pikiran-pikiran kayak gitu disingkirin aja dulu. Pokoknya upload aja dulu selama kontennya positif. Kadang dari kita tuh kebanyakan ya terlalu mikir penilaian orang. Tapi sebenarnya yang bikin kita stuck itu bukan karena device-nya jelek, bukan karena HP-nya jelek, tapi karena terlalu banyak takut ini itu. Padahal selama yang kamu omongin itu hal baik, kamu ada di bidang tersebut positif atau bahkan bermanfaat untuk orang, makanya di-upload aja dulu. Kalau saranku sih yang penting udah ada konsep yang matang, biar nggak bingung kalau mau bikin video selanjutnya. Biar nggak yang cuma FOMO aja, biar nanti kamu hari ini bikin video, minggu depan bikin video lagi, dan seterusnya. Karena apa? Karena kamu suka sama apa yang kamu lakukan. Pokoknya gak usah nunggu semua serba sempurna. Nikmati dulu prosesnya. Nanti kalau emang udah waktunya, rezeki upgrade kamera itu bakal datang sendiri. Karena aku yakin banget teman-teman, kamu gak mungkin diem-diem aja kan buat menjemput rezeki yang halal. Tapi kalau belum ada dana, ya udah ditahan aja dulu. Jangan maksain, apalagi sampai minjem ke pinjol atau ngutang demi beli HP. Please jangan ya, karena karya yang bagus itu bukan karena alatnya mahal, tapi karena niat dan konsistensinya kuat. Nah, aku mau cerita nih, kita masuk ke cerita aku ya. Jadi, tahun 2023, ini aku ingat banget, aku dihubungin sama orang yang katanya dari salah satu PT ternama di kota ini buat ikut lomba vlog kreatif Hari Lingkungan Nasional. Awalnya aku tolak halus ya, karena mikirnya, aduh aku gak punya kamera bagus nih. Kalau lomba kan harus maksimal ya, kalau aku gitu, kalau lomba harus maksimal gitu. Tapi kata dia, gini, justru karena reels kamu itu sering FYP, makanya kamu dipilih buat mewakili. Nanti akomodasinya disediakan sama panitia, kamu tinggal ikut aja gitu katanya. Terus agak lama gitu kan, aku mikir boleh juga tuh. Nah tapi sebelum aku mengiyakan, aku bilang gini, tapi gak apa-apa kak, HP aku gak iPhone nih, HP aku Redmi 9C, aku bilang gitu. Dia bilang gak apa-apa, ikut aja. Dan karena mereka udah percaya sama aku mikirnya ya udahlah, bismillah aja dulu. Di lomba ini aku memaknainya tuh bukan soal seberapa canggih alat yang aku pakai, tapi soal kemampuan yang aku punya dari konsep, niat, dan storytellingnya. Sebelumnya tuh hanya di-spill tema kegiatannya aja ya teman-teman. Jadi tuh gak di-spill buat bikin video apa gitu enggak. Itu baru dijelasin pas sampai lokasi. Jadi aku gak ada persiapan bikin draft dari rumah dulu gitu sih. Karena kan aku bener-bener asing ya sama tempatnya, baru pertama kali ke sana. Dan waktu sampai di lokasi, kami di briefing dan aku catat poin penting yang disampaikan sama panitia. Kemudian observasi lokasi dan mulai take video. Alhamdulillahnya tuh peserta diminta ngedit di rumah BUMN karena di situ disediakan ruangan dan wifi. Setelah istirahat sholat sama makan, di sana aku tulis skrip, ngedit, dan VO pun itu aku pakai HP langsung teman-teman. Aku nggak pakai mikrofon atau pakai headset itu nggak. Jadi HP aku taruh di sini, terus aku pakai sajadah gitu. Aku tutupin muka aku supaya angin-angin di luar itu nggak ikut masuk di suara rekaman aku. Aku menjauh tuh dari peserta yang lain. Aku cari tempat paling sepi dan waktu itu aku tag suara, aku record VO aku di musola rumah BUMN biar hasilnya tetap enak didengar.
Dan aku juga terbantu sama CapCut yang waktu itu masih free semua fiturnya. Jadi yang videoku ada goyang-goyangnya dikit itu masih bisa distabilkan. Dan suaraku bisa dimaksimalkan, benar-benar gak ada noise sama sekali. Itu udah bisa di satu aplikasi doang, yaitu pakai CapCut pada waktu itu. Pokoknya aku mengerjakan semaksimal mungkin dan hasilnya aku serahin sama Allah. Terus pas pengumuman, alhamdulillah aku dapat juara 2. Bayangin teman-teman, HP masih Android tapi masih bisa juara. Inilah pentingnya bahwa hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Waktu itu teman-teman fokusnya ketika aku udah memantapkan diri tuh, udah menerima ikut lomba tersebut, aku udah nggak lagi mikir bahwa alah Redmi pasti nanti kalah sama teman-teman yang HP-nya lebih bagus, nggak gitu. Justru aku mikir gimana caranya supaya yang katanya HP kentang ini bisa jadi kentang premium dengan beberapa kelebihan yang Allah kasih kepadaku sehingga aku bisa menutupi satu kekurangan itu. Dan alhamdulillah hasil tidak pernah mengkhianati usaha dan pikiran yang positif. Ada lagi teman-teman, di bulan Oktober di tahun yang sama aku ikut lomba lagi, masih di tempat yang sama juga, dan itu aku tahunnya pun diajak sama panitia karena waktu itu kan udah dapat juara 2. Dan kali ini konsepnya lebih bebas. Kalau yang sebelumnya kan karena ada Hari Lingkungan Hidup Nasional, tapi yang kedua ini benar-benar bebas. Yang penting isinya itu masih ada di lingkup perusahaan yang digunakan untuk syuting. Dan aku coba sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ini benar-benar berbeda dari peserta lain. Aku pakai konsep boneka tangan buat ngasih pesan di video. Unik dan gak ada peserta lain yang pakai konsep itu. Mereka kebanyakan yang vlognya itu in frame, ada yang nyanyi. Kalau aku bener-bener faceless. Yang aku masukin di frame itu adalah ada 2 bonekanya. Jadi gantian gitu. Nah pas ada scene mereka lagi ngobrol, aku taruh HP aku di tripod dan yaudah kayak dalang gitu teman-teman. Aku suka banget kalau main boneka tangan. Untuk editingnya, aku juga masih pakai CapCut. Waktu itu fitur stabilizer dan lain-lain juga masih gratis, kayak yang aku bilang tadi. Dan jujur banget untuk dubbing 2 karakter berbeda ini menghabiskan banyak waktu. Sehingga aku nggak dapat juara 1-3 kali ini karena waktu udah mau habis, aku masih editing. Bener-bener rasanya tuh kayak, ya Allah kayaknya waktunya kurang deh. Aku pun udah menggunakan waktu istirahat dengan sangat baik banget menurut aku. Dan karena aku terburu-buru, akhirnya video aku malah kepotong. Yang harusnya durasi maksimal 2 menit itu yang ke-upload cuma 1 menit 30 detik. Itu pun lumayan mengurangi banyak nilai. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah banget aku masih dapat juara favorit. Hadiahnya juga lumayan besar, dapat bonus juga dari panitia. Dan di sini aku belajar yang penting itu bukan seberapa mahal alat kamu, tapi seberapa total kamu bikin karyanya. Yang penting itu niat, konsep, dan usahanya. Teman-teman, coba deh kamu buka YouTube, cari video ibu-ibu rumah tangga yang sharing resep, daily life, decluttering rumah, tutorial, dan lain-lainnya. Banyak banget dari mereka itu yang bikin video pakai HP Android biasa, tanpa edit yang ribet, tapi penontonnya banyak karena mereka konsisten dan jujur dalam berkarya. Kita tuh kadang ngerasa minder karena mikir orang lain lebih bagus, padahal gak ada yang instan. Semua kreator gede juga dulunya mulai dari bawah. Makanya kamu harus percaya bahwa kontenmu yang sederhana pun bisa berdampak kalau konsisten dan jujur. Aku pun juga masih berproses ya teman-teman, jadi aku sharing apa yang bisa aku sharing dulu. Pokoknya kamu harus percaya bahwa kontenmu yang sederhana pun bisa berdampak kalau konsisten dan jujur. Ini aku juga masih dalam fase proses berkonten ya, dan alhamdulillah Allah ngasih bonus 1000-an subscriber ini. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Satu lagi pesan aku teman-teman, siapin ruang untuk dibenci. Dan kamu fokusnya jangan sama yang membenci kamu, tapi kamu fokusnya sama yang support kamu. Aku juga ngalamin kok, waktu comeback ke Yellow Daily, itu kan aku udah nyiapin 30 video. Udah aku upload juga di YouTube Studio, tinggal nunggu satu persatu tayang. Waktu itu juga naruh kameranya masih asal-asalan karena gak expect bakal naik secepat itu. Tapi dari awal untuk penyampaian tetap aku matengin. Responnya pun banyak, bermacam-macam ya. Ada yang ngehujat, ada yang ngetawain juga. Tapi
banyak juga yang support, kasih saran, kasih semangat. Nah, aku fokusnya kepada teman-teman yang support aku. Makanya jangan biarkan 1-2 komentar negatif bikin kamu berhenti berkarya. Karena di dunia ini pasti ada yang gak suka, dan itu normal. Aku menanggapi komen negatif kayak sebagai bumbu racikan aja sih. Soalnya juga bidang aku ada di sini gitu. Sebelum comeback di YouTube aku sendiri, aku juga udah sering bacain komentar netizen di sosial media perusahaan aku. Pokoknya yang gak suka itu bakal cari-cari celah untuk menghujat, dan aku harap kamu jangan terpancing sama komen negatif. Baca aja yang positif-positif. Yuk teman-teman, kita bikin konten positif sebagai bentuk perlawanan halus terhadap konten negatif yang marak banget di zaman ini. Di luar sana, konten negatif bertebaran banyak banget. Maksiat, gibah, drama receh. Kita bisa diem, bisa marah, bisa kesel. Tapi cara paling elegan buat ngelawan adalah dengan bikin konten positif. Kita berkarya juga, tapi dengan niat yang lebih baik. Kasih nilai-nilai kebaikan walaupun cuma sedikit, karena Allah tuh lihat usaha kita, dan ini bagian dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semakin banyak konten baik beredar, semakin bagus. Ayo upload sekarang, jangan tunda lagi. Buat kamu yang selama ini nunda-nunda upload konten, nunggu beli HP baru, nunggu belajar edit, nunggu mental siap, percaya deh, gak akan ada waktu yang benar-benar siap. Yang ada tuh, kamu harus memaksa untuk mulai dulu, lalu siap karena terbiasa. Hari ini, bikin konsepnya dan upload dulu. Mau daily live, sharing, tutorial, apapun itu, asal niatnya baik, di-upload aja. Tapi pesan aku juga, kamu harus memaksimalkan kontennya, memaksimalkan konsepnya. Aku ada doa yang teman-teman bisa lakukan juga. Kuncinya adalah kalau kamu baca doa itu pakai hati. Jadi kamu misalnya baca buku pun, baca contekan, kalau nggak pakai hati itu rasanya kurang. Dan kalau kamu doa pakai hati meskipun nyontek, itu untuk terkabul doanya tuh rasanya lebih cepat. Dan itu yang aku rasakan. Jadi kan tadi aku ceritain ya, udah bikin 30 video. Itu materi kontennya aku ambil dari mini jurnalku yang isinya motivasi-motivasi dari Quran dan bahan kajian Islam yang kemudian aku kembangin biar bisa jadi cerita dan jadi konten yang panjang. Sebelum hari pertama tayang, aku udah doa dulu sama Allah. Aku doanya itu sebelum tidur teman-teman. Jadi sebelum tidur aku sholat witir, aku doa sama Allah seperti ini. Ya Rob, Engkau meminta hamba ikhtiar, hamba sekarang berikhtiar. Hamba comeback bikin konten di YouTube Yellow Daily. Kali ini isinya hamba sisipin dakwah. Dan sungguh ya Rob, apa yang hamba sampaikan sudah hamba lakukan. Hamba gak mau tulisan di gratitude journal hamba hanya hamba sendiri yang merasakan manfaatnya. Hamba juga ingin orang lain merasakannya ya Rob. Ya Rob, sungguh besar harapan hamba untuk Engkau ridhoi. Bimbing hamba dan selalu bersama hamba di tiap harinya ya. Ya Rob, tunjukkanlah bahwa yang hamba kerjakan kali ini benar dan bisa hamba lakukan dalam jangka panjang. Tolong berikanlah petunjukmu ya Rob, apapun itu. Untuk hasilnya hamba serahkan kepadamu. Aku doa seperti itu teman-teman. Kemudian pas perdana tayang, itu aku masih bekerja kayak biasanya. Gak yang sesekali ngecek videoku udah ada yang nonton apa belum ya. Karena aku udah lepaskan doaku sebelumnya. Pas hari kedua, aku cek di YouTube udah banyak notif. Alhamdulillah lanjut konten sampai sekarang. Meskipun juga ini masih berproses ya teman-teman. Dan aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia nonton video aku. Dan aku senang banget kalau ada teman-teman yang komen atau DM, Kak terima kasih ya, aku termotivasi bikin konten kayak kakak. Aku jawabnya cuma satu sih, ayo kita rame-rame bikin konten yang baik. Gak apa-apa mirip-mirip konsepnya, yang penting kita fastabiqul khairat. Kita saling support, bukan saling saing-saingan.
Dan makasih ya buat kalian yang udah nemenin aku selama ini. Kalau bisa aku peluk Ukhti satu-satu, aku bakal peluk kalian. Aku pun masih terus evaluasi, belajar, dan upgrade diri. Tapi yang penting kita nggak berhenti di tengah jalan. Terus jalan walaupun pelan. Kita nikmati pokoknya prosesnya ya teman-teman. Semangat selalu. Semoga Allah menguatkan kita untuk terus berkarya dalam kebaikan. Jangan malu untuk berbagi. Jangan ragu untuk jadi versi terbaik dari dirimu. Pakai dulu itu HP-nya buat konten. Nanti kalau udah waktunya kamu bisa upgrade yang lebih baik lagi. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.